Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Hopefully we are fine. Stay healthy and safety, yeah. Okay, in this meeting we have a new material, and our material today is talking about label. So, do you want to know what is label? Yeah, label is one of functional text, and let's see the definition of label itself. So, what is label actually? Label is an information contained in the outer packaging of product or goods. Jadi label itu biasanya kandungan informasi yang berada di bagian luar pengepakan produk ya atau barang. Nah itu disebut dengan label. And then, so what is the purpose of label? The purpose of label is to give a detailed information related to the product. Jadi memberikan informasi secara rinci tentang produk tersebut. And then, so where do you find it? Di mana kita bisa menemukan label itu? We can find this on the back of most food, drink, and also medicine product. Jadi biasanya label itu ada di bagian belakang makanan, minuman, atau produk obat-obatan ya. Next, we have to know the kinds of label. The kinds of label kita bisa lihat di sini ada 3 bentuk barang yang berbeda. Kalian sudah bisa menebak kira-kira kinds of labelnya apa saja. Kita lihat di situ ada sip ya. Riches itu belongs to food label. Okay, and then also drink labels. And the last one is medicine labels. Ya, itu kinds of label atau jenis-jenis label. Ada makanan, minuman, dan juga obat-obatan. Okay, so why we read labels? Kenapa kita harus membaca label? So what's the function of label itself? Okay, first is to get detailed information of the product, untuk mendapatkan informasi secara rinci tentang produk tersebut ya. Kemudian the second one is to choose which product is safe for us. Yang mana nih produk yang cocok atau tepat untuk kita gunakan ya, yang aman. And then the third one is to avoid negative effect of the product, untuk menghindari efek negatif dari produk tersebut. Next, the fourth, to get detailed information of the product. Oh sama ya ini ya, yang pertama ketulis lagi ya, it's okay. Okay, and the last one is to get the best result of medication, mendapatkan hasil yang terbaik ya. Okay. Nah ini dia, ini ada gambar Indomie, contohnya saja ya, kita akan lihat sebenarnya parts of label itu seperti apa. Nah di sini karena kita ada 3 produk ya atau 3 label yang bisa kita jelaskan di sini, dan masing-masing part of labelnya of course berbeda ya, different, depends on the things atau the product. Oke, kita lihat di sini contohnya ada Indomie. So the name of product, this is the parts of label, consists of the name of product atau nama produknya, kemudian content atau amount ya, and also description itu dijelaskannya, penjelasannya apa, ingredients, nutrition fact, and then use, and also information to use and dosage, and then direction to store, and the last is expiration date atau expirednya ya, kadaluarsanya. Nah di sini ada Indomie. Kita lihat di sini parts of label of Indomie apa saja. Indomie itu the name of the product ya, namanya Indomie. Kemudian amount atau kontennya 85 gram, and descriptionnya di situ bisa ada fried noodles ya. Situ ada dijelaskan. Kemudian ada ingredients, biasanya ingredients itu ada di dalam makanan ya. Jadi kalau misalnya produknya obat biasanya tidak ada ingredientsnya. Kemudian ada nutrition fact. Nutrition fact itu kandungan nutrisinya. Biasanya suka ada cuma di sini, biasanya ada di belakang ya, tidak di depan semua. Kemudian use, penggunaannya. Dan information to use and dosage itu biasanya ada di medicine label. Direction to store, bagaimana cara menyimpannya, dan
kadaluarsanya ya. Tanggal kadaluarsa biasanya pada semua produk itu ada tanggal kadaluarsanya. And then next, let's see. Nah, ini ada bentuk medicine label ya. Contohnya ada Sanadril, yaitu untuk obat batuk. Kita lihat di sini, kita analisa produknya seperti apa, parts of labelnya. Nah, ini ada facts-nya, available-nya, ada statement-nya. The name of the product itu the drug ya, obat. Kemudian apakah ini available ya, available ya, tersedia untuk apa, children and adult cough syrup. Jadi sirup untuk anak-anak dan juga untuk orang dewasa. Nah, kita lihat di sini apakah dia ada keterangan konten atau amount-nya. Ada ya, dia 120 ml. Ditulisnya di bagian yang warna oranye itu di pinggirnya. Kemudian description-nya apakah ada, penjelasannya ya. Description ada tuh di bawah, dia dijelaskannya, ada macam-macam jenisnya seperti apa, kemudian use-nya, penggunaannya kalau di luar tidak ada ya, not available. Kemudian direction to use and dosisnya juga pasti digunakan sesuai dengan instruksi dokter. Kemudian juga direction to store-nya juga ada di situ, terlihat bahwa harus diletakkan di suhu di bawah 30 derajat Celcius. Expiration date-nya kita tidak menemukan ya, tapi mungkin pasti ada, cuma di foto ini tidak terlihat gitu ya. Jadi kita tulis not available. Kemudian nutrition facts-nya juga ada di situ, dijelaskan each 5 ml contains. Nah, di situ sangat kecil sekali tulisannya, jadi tidak saya catat ya, tapi di situ sudah ada itunya apa, nutrition facts-nya. Nah, ini bagaimana cara kita melihat kandungan atau parts of label dari sebuah benda gitu, dari sebuah produk ya. And then this is your practice. Ini untuk latihan kalian. Ada food label, ada makanannya. Nah, biasanya di food of label itu part of labelnya pasti ada name atau brand of product, kemudian ada kontennya berapa gram gitu ya, kemudian descriptionnya di situ biasanya ada. Apa kalau misalnya dia tidak ada, you can write down no, and then the statement is no, not available gitu ya. Kemudian ada use-nya, penggunaannya, ingredients biasanya ada apa tidak gitu kan. Nah, kalian bisa catat juga kalau yes, berarti apa saja ingredients-nya, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat barang tersebut atau produk tersebut. Kemudian direction to store-nya, bagaimana cara menyimpannya. Yang pasti kalau ada mengandung coklat tidak boleh di bawah suhu yang panas ya, pasti dia meleleh. Apakah ada expiration date-nya atau kadaluarsanya juga silakan kalian catat kalau memang di situ tertera. Kalau tidak ada, silakan kalian catat no, dan statementnya not available. Kemudian kandungan nutrisinya atau nutrition fact-nya juga silahkan kalian lihat. Nah, untuk membuat semua ini jawaban yang terlihat nyata, boleh kalian membeli dulu tuh garis salutnya, kemudian kalian analisa apakah ada atau tidak part of labels-nya. Oke? Nah, itu nanti tugas kalian. Setelah kalian selesai menganalisa, boleh deh kalian makan tuh ya garis salutnya. Oke. So, that's it. Talking about label. Thank you very much. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.